Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan memberikan kisi-kisi soal ujian pengetahuan UPPPG, yaitu tentang soal sosial kepribadian. Sebelumnya, saya akan memberitahukan kepada sahabat guru bahwa dalam soal ujian pengetahuan PPG atau UP itu ada komposisi soal yang harus sahabat guru ketahui. Ada 3 komposisi soal pada ujian pengetahuan PPG. Yang pertama yaitu soal sosial kepribadian yang terdiri dari 20 soal. Kemudian soal pedagogik yang terdiri dari 50 soal, dan soal profesional yang terdiri dari 50 soal. Nah, komposisi soal ini saya dapati pada kisi-kisi soal UP pada tahun 2020, dan ketika saya mengikuti UP, seperti inilah komposisi soalnya. Soal sosial kepribadian ada 20 soal, 50 soal untuk pedagogik, dan 50 soal profesional. Namun pada soal UP ketika kita mengikuti ujian, soal ini diacak tidak berurutan, misalnya nomor 1 sampai nomor 20 khusus membahas soal sosial kepribadian, tidak seperti itu, namun random. Jadi kadang-kadang kita tidak tahu berapa jumlah soal kepribadian, pedagogik, profesional, karena dia random. Ditambah lagi sistem tesnya itu sama seperti kita mengikuti tes CPNS. Nah, sahabat guru, pada video kali ini saya akan memberikan kisi-kisi khusus untuk sosial kepribadian. Nah, sahabat guru, saya akan memberikan 20 kisi-kisi soal untuk soal sosial kepribadian. Namun sebelum saya menjelaskannya lebih jauh, bagi sahabat guru yang belum subscribe, like, share, dan komen, silakan subscribe, like, share, dan komen untuk terus mendukung channel saya ini. Dan jangan lupa untuk menghidupkan lonceng notifikasinya untuk tidak ketinggalan info-info update pada video saya berikutnya masih tentang seputaran PPG. Oh iya sahabat guru, untuk soal pedagogi profesional dan sosial kepribadian, khususnya soal sosial kepribadian itu untuk semua mata pelajaran, itu sama kisi-kisi soalnya, dan juga ada kemungkinan sama untuk soal yang keluar ketika mengikuti UP. Namun untuk soal pedagogik dan profesional, kalau profesional sudah pasti berbeda setiap mata pelajarannya. Namun untuk pedagogik itu materi secara garis besar itu sama, namun pada soalnya itu pengaplikasiannya pada mata pelajaran khusus. Misalnya kalau saya kemarin basicnya bahasa Inggris, maka ketika mendapat soal pedagogik itu materinya sama khusus, tapi ketika ke soal kasusnya yaitu kasus pada bahasa Inggris. Namun itu tidak menjadi masalah sepanjang sahabat guru mengetahui dan memahami konsep dari materi yang ada pada kisi-kisi pedagogik. Baiklah sahabat guru, kita mulai saja untuk kisi-kisi yang pertama, itu mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang mempesona, yang dilandasi sikap cinta tanah air, berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, semapta, disertai dengan jiwa kesepenuhhatian dan kemurah hatian, di mana CMPK-nya membiasakan sikap cinta tanah air sebagai pendidik yang mempesona dan mendidik, mengajar, membimbing, mengarah, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Lebih khususnya lagi materi yang akan ada pada soal yaitu sikap cinta tanah air dengan submateri atau topik sikap nasionalisme. Nah, untuk soalnya sahabat guru perhatikan di indikator ini karena soalnya akan menjawab indikator yang ada pada kisi-kisi ini. Jadi di sini indikatornya adalah
menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Jadi kata kuncinya di sini adalah menunjukkan kesetiaan. Jadi menunjukkan, jadi lebih ke aksi. Nah, untuk submateri atau subtopik sikap nasionalisme ini sendiri terdapat dua soal. Yang kedua yaitu mempertahankan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Jadi lebih menunjukkan sikap mempertahankan persatuan, kesatuan, dan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan lainnya. Kemudian selain sikap nasionalisme, juga ada sikap patriotisme sebagai seorang guru yang kita tunjukkan. Itu juga terdapat dua soal. Menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Kemudian yang keempat, soal kedua untuk sikap patriotisme, mengembangkan sikap rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Jadi untuk sikap patriotisme ini atau cinta tanah air yang sering kita sebut ada dua indikator soal. Yang pertama, menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia dalam mengajar dan sebagainya, kemudian mengembangkan sikap rela berkorban untuk kepentingan negara. Jadi kata kuncinya pada soal nomor 3 ini adalah menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia. Yang keempat adalah mengembangkan sikap rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Kemudian dengan materi sikap menghargai perbedaan, itu ada satu soal dengan indikator menciptakan persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Jadi di sini adalah kata kuncinya menciptakan persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia. Kita di sini sebagai seorang guru dituntut untuk tidak membedakan peserta didik kita dan menganggapnya memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan. Dan juga kita harus menghargai perbedaan. Kemudian untuk sikap mengutamakan kepentingan bersama itu ada satu indikatornya atau satu soal mengkarakteristikkan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan kepentingan bersama dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Jadi kata kuncinya di sini adalah kita harus mengutamakan kepentingan bersama dengan mengkarakteristikan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral kepada Tuhan, dan dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Kemudian dengan submateri atau subtopik selanjutnya yaitu sikap mempertahankan kekayaan alam Indonesia. Itu terdapat satu soal dengan indikator mempertahankan kekayaan alam Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Kemudian selanjutnya dengan submateri atau subtopik
mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Nah, untuk soal nomor 8 ini, kata kuncinya adalah mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Di sini bagaimana seorang guru mengajarkan siswanya agar tetap dapat mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain sehingga kita sebagai bangsa Indonesia juga dapat memperkuat jati diri bangsa Indonesia dalam mendidik, mengajar, dan seterusnya. Kemudian untuk CMPK yang kedua, yaitu membiasakan sikap berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, semapta, sebagai pendidik yang mempesona dalam pendidik mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Di mana materi yang akan diberikan yaitu sikap berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, dan semapta. Nah, di sini dibagi lagi ke dalam submateri atau topik. Untuk sikap berwibawa itu ada 2 soal dengan indikator yang pertama menunjukkan keberanian dalam membela kebenaran dan keadilan pada proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Jadi pembelajaran. Kemudian yang kedua untuk submateri sikap berwibawa dengan indikator yang kedua mengembangkan pribadi yang taat serta menghormati hukum dan aturan pada proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik. Jadi di sini kata kuncinya adalah mengembangkan pribadi yang taat serta menghormati hukum dan aturan pada proses mendidik. Kemudian selanjutnya sikap tegas, itu ada 2 soal juga. Mengatakan benar atau salah sesuai dengan yang sebenarnya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Jadi untuk sikap tegas ini kata kuncinya adalah mengatakan benar atau salah sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi kita sebagai seorang guru dituntut dapat memberikan contoh kepada siswa terkait apa yang benar kita akan kata yang benar dan yang salah kita katakan salah. Kemudian untuk indikator yang kedua dengan materi sikap tegas, menampilkan perilaku yang bijaksana meskipun dalam situasi yang sulit pada proses mendidik, mengajar, dan seterusnya. Jadi kalau tadi kita diminta untuk mengatakan yang benar dan salah adalah salah, kemudian yang ke-12 ini kita dituntut untuk menampilkan perilaku yang bijaksana meskipun dalam situasi yang sulit sekalipun. Kemudian untuk submateri dan subtopik selanjutnya yaitu sikap disiplin. Ada 1 indikator soal yaitu memberikan penghargaan atau hukuman kepada peserta didik sesuai tata tertib sekolah. Ini kata kuncinya, misalnya contoh ketika ada siswa yang datang terlambat ke sekolah dikarenakan harus membantu orang tuanya terlebih dahulu, maka untuk menindaklanjuti kasus seperti itu, kita sebagai seorang guru harus dapat bersikap disiplin, memberikan penghargaan atau hukuman kepada peserta didik sesuai dengan tata tertib sekolah. Kemudian untuk submateri selanjutnya yaitu ada sikap penuh panggilan jiwa dengan indikator menampilkan sikap senang dan nyaman dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Jadi di sini kita diminta untuk tulus bahwa kita mengajar itu merupakan panggilan jiwa yang menjadi passion kita dalam mendidik peserta didik. Kemudian selanjutnya ada sikap samafta, yaitu dengan indikator menunjukkan sikap
kesiapsiagaan dalam proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Jadi seorang guru dituntut untuk menunjukkan sikap kesiapsiapan dalam proses kegiatan pembelajaran. Kemudian untuk selanjutnya ada submateri atau subtopik, sikap kesepenuhhatian, menampilkan tanggapan sebagaimana yang dihayati peserta didik. Kemudian untuk indikator yang kedua, merancang berbagai usaha untuk menuntaskan pekerjaan dalam mendidik, mengajar, dan seterusnya. Itu untuk submateri kesepenuhhatian. Selanjutnya untuk submateri sikap kemurahhatian, itu ada 3 soal, yaitu soal nomor 18 sampai soal nomor 20. Menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap kebutuhan peserta didik dalam, kemudian mendeteksi situasi yang membutuhkan bantuan, kemudian mendemonstrasikan sikap tanggung jawab pribadi terhadap situasi yang membutuhkan bantuan. Sahabat guru, demikianlah kisi-kisi soal khusus sosial kepribadian untuk ujian pengetahuan UPPPG. Nah, untuk contoh soalnya akan saya bahas pada video selanjutnya, dan pada video ini saya hanya memberikan kisi-kisinya saja, atau sahabat guru juga bisa memulai mencarinya, contoh-contoh soalnya. Baiklah sahabat guru, sebagai pejuang PPG, semoga sukses dan lulus UPPPG serta mendapatkan sertifikat pendidikan. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.